Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviolanda NIM 1901724. Saya akan menyampaikan 4 poin penting hasil rangkuman penyuluhan bahasa. Yang pertama yaitu hakikat surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Nah, informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, serta putusan. Yang kedua, yaitu jenis-jenis surat resmi. Yang pertama yaitu surat permohonan. Surat permohonan digunakan oleh suatu pihak saat menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Nah, suatu permohonan bisa ditujukan antar golongan, perorangan terhadap lembaga, atau antar lembaga. Nah, contoh-contoh surat permohonan antara lain adalah surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan lain-lain. Yang kedua ada surat keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Beberapa contohnya adalah surat pengangkatan pegawai, surat keputusan panitia dari kepala sekolah, atau surat keputusan pengangkatan pengurus dan tenaga kerja. Yang ketiga ada surat kuasa. Nah, dalam surat kuasa ini berisi penjelasan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari suatu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Hal ini dikarenakan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. Nah, selanjutnya adalah surat perintah. Surat perintah merupakan jenis surat resmi yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain sebagainya. Yang kelima ada surat pengantar. Surat pengantar merupakan surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, surat pengantar digunakan sebagai syarat untuk membuat EKTP. Selain itu, pengantar juga dapat berupa surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar proposal bantuan dana, dan lain sebagainya. Yang keenam ada surat edaran. Nah, surat edaran umumnya ditujukan kepada kalangan tertentu, di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Nah, surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah, seperti surat edaran pengumuman libur yang dialamatkan kepada orang tua baru murid. Baiklah, selanjutnya adalah surat undangan. Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contohnya surat yang beredar adalah surat pernikahan, undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan banyak lainnya. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu bagian-bagian surat resmi. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat, logo agensi atau institusi, nama agensi atau institusi, serta alamat, nomor telepon, fax atau agensi atau lembaga. Yang kedua ada nomor surat. Nah, setiap lembaga atau instansi yang mengajukan surat harus berisi nomor surat. Nomor surat memudahkan untuk melihat berapa banyak surat yang masuk dalam setahun. Yang selanjutnya adalah tanggal surat. Dalam surat resmi harus terdapat tanggal. Hal tersebut berguna sebagai informasi kapan surat tersebut dibuat. Selanjutnya ada lampiran atau hal. Terkadang lampiran ditambahkan ke surat resmi atau dokumen lain yang mendukung. Selanjutnya adalah alamat tujuan. Alamat yang diberikan dalam surat resmi berisi alamat lengkap tujuan untuk memudahkan pengiriman surat tersebut. Selanjutnya ada salam pembuka, yaitu kata-kata yang digunakan dalam pengantar surat resmi, formal serta menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat resmi. Informasi yang terkandung di dalam area konten harus tepat, jelas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya adalah salam penutup. Terlepas dari salam pembuka, selalu ada salam penutup yang harus menunjukkan perilaku yang baik dalam komunikasi.
Selanjutnya ada tanda tangan pengirim surat. Bagian ini dimaksudkan untuk memasukkan nama dan merek kotak surat pengirim atau tanggung jawab pemilik. Yang terakhir adalah tembusan. Nah, salinan atau tembusan dapat dilakukan jika ada surat resmi yang ingin diketahui oleh pihak lain. Baiklah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu surat elektronik dan surat konvensional. Surat biasa umumnya melakukan pengiriman melalui biaya per pengirimannya atau melalui perangko. Tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam. Kadang pembayarannya ditagih per pengiriman. Adapun kelebihan dari kelebihan Gmail yaitu memerlukan amplop atau perangko serta pembuatannya tidak memerlukan pulpen, kertas maupun tinta primer seperti halnya surat konvensional. Nah, proses berkirimnya pun dapat dilakukan dengan sangat cepat dan ke seluruh dunia sehingga dapat menghemat uang dan waktu dalam berkirim surat. Namun hal ini memungkinkan terjadinya pemalsuan identitas karena kemudian proses pembuatan alamatnya yang dapat membuat orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan ini dengan membuat alat email beridentitas palsu untuk keperluan yang bersifat negatif, misalnya untuk melakukan penipuan atau yang lainnya. Baiklah, jika kita tinjau perbedaan antara surat elektronik maupun surat konvensional dari segi biaya pengiriman, biaya surat elektronik gratis, tapi surat konvensional tergantung jarak pengiriman dan biayanya cukup mahal karena membeli perangko. Kalau dari segi lama pengiriman, surat elektronik terbilang sangat cepat karena terjamin kerahasiaannya, sedangkan surat konvensional cukup lama karena kurang terjamin serta alamat rumah yang harus sejelas mungkin. Namun dari segi alamat pengiriman, surat elektronik tersebut pasti terkirim ke penerima, sedangkan surat konvensional tidak akan terkirim jika alamat penerima. Nah, dari segi kepastian pengiriman, surat elektronik dapat dikirim dari mana saja, komputer atau jaringan internet, sedangkan surat konvensional harus dikirim ke kantor pos melalui kertas serta amplop. Baiklah, mungkin hanya sekian video yang dapat saya sajikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum.